Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Krui terletak di Jalan Cempaka nomor 17, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Luas keseluruhan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Krui 1.324 meter persegi, terdiri dari 2 blok hunian, poliklinik, aula, gudang, dapur, 4 pos menara, dan 1 gedung kantor yang berada di posisi depan. Pada tanggal 19 Februari 2020, seluruh pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Krui telah melaksanakan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan fakta integritas. Dilanjutkan pada 26 Februari 2020, pencanangan zona integritas dan penandatanganan komitmen bersama menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sejak dilantik pada 13 Januari 2020, Kepala Unit Pelaksana Teknis Rutan Kelas 2B Krui menyampaikan bahwa Rutan Krui berproses menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim kelompok kerja yang meliputi 6 area perubahan, yakni program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai suatu kesatuan komponen pengungkit dan komponen hasil yang tertuju kepada indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat. Langkah pertama dalam pembangunan zona integritas adalah perubahan mindset dan budaya kerja di Rutan Kelas 2B Krui. Pegawai didorong untuk memahami tugas dan fungsi pekerjaan, berorientasi pada pelayanan, disiplin tinggi, dan yang pasti menghindari praktik korupsi. Selama ini, pelaksanaan tugas sering kali dilakukan tanpa terstruktur dan manajerial yang baik. Kegiatan hanya berorientasi pada hasil tanpa memperhatikan proses-proses yang seharusnya dilakukan, seperti penanggung jawab yang jelas dan timeline yang jelas. Ini, Rutan Kelas 2B Krui mengusahakan dalam setiap kegiatan tidak hanya berorientasi pada hasil dan memiliki penanggung jawab atau koordinator yang jelas. Setiap kegiatan harus dimulai dengan musyawarah atau rapat agar pegawai dapat memahami apa yang harus dikerjakan. Untuk mengubah mindset dan budaya kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Krui, selalu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus melalui apel dan rapat monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi. Pimpinan menjadi role model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Juga telah dilaksanakan sosialisasi langsung kepada pegawai tentang 6 area perubahan yang harus dilaksanakan. Setiap kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi selalu melibatkan seluruh pegawai, sehingga terjadi internalisasi dalam diri pegawai. Perubahan pola pikir akan berhenti tanpa adanya aturan main dalam bertindak yang terpola. Antara satu bagian dengan bagian lain harus mengikuti aturan main yang telah dibahas bersama sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga efisien dan efektif, prosedur kerja yang jelas dan terukur. Standar operasional prosedur yang belum terbentuk perlahan disusun satu persatu. Sebagai contoh, SOP kunjungan berbasis teknologi informasi diperjelas dan dipublikasikan kepada khalayak melalui berbagai media seperti pemasangan banner di tempat-tempat strategis dan postingan di media sosial seperti Facebook. Penggunaan SIMPEK untuk mengukur kinerja individu disosialisasikan secara terus-menerus sehingga setiap pegawai tidak lupa mengisi jurnal harian dan mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Perubahan pola pikir dan ketersediaan SOP yang jelas harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kesediaan untuk berubah dengan pikiran yang terbuka dan keinginan terus belajar menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh pegawai. Semua pegawai harus berkomitmen untuk mengubah dari yang sebelumnya membenarkan kebiasaan menjadi membiasakan kebenaran. Semua itu harus dimulai dari awal rekrutmen pegawai sampai dengan pensiun. Pertama, dalam melakukan rekrutmen harus memperhatikan kompetensi calon pegawai sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Kedua, setelah dilakukan rekrutmen, pegawai harus dilatih agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di sisi lain, organisasi harus memperhatikan juga jenjang karir pegawai dengan memberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Ketiga, pegawai harus melaksanakan tugas sehari-hari dengan memperhatikan kode etik dan kode perilaku pegawai. Semuanya harus dilakukan secara sistematis dan terukur, serta memperhatikan kebutuhan organisasi tanpa mengesampingkan kebutuhan karir pegawai.
Segala kegiatan yang diadakan rutan kelas 2B Krui harus terprogram dengan baik, termanage dengan baik, dan dengan sistem pertanggungjawaban yang baik dengan mengacu pada rencana kerja tahunan berdasar rencana strategis. Langkah Rutan Krui untuk mengontrol akuntabilitas kinerja dan capaian kinerja dilakukan dengan rapat yang diadakan tiap triwulan sekali dan tiap subsi memasang peta rencana kerja agar mudah dikontrol. Tidak hanya rapat pemantauan pencapaian kinerja secara triwulan yang dihadiri oleh seluruh pegawai, setiap akhir bulan diadakan rapat pemantauan capaian kinerja secara langsung oleh Kepala Satuan Kerja. Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Sehingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukannya penguatan pengawasan ini. Hal-hal yang terjadi setelah penguatan pengawasan diterapkan di rutan kelas 2B Krui adalah sebagai berikut. Terbentuknya tim-tim pengawasan internal seperti tim sistem pengendalian internal pemerintah, tim unit pengendalian gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, dan tim pelayanan pengaduan. Dengan adanya tim-tim tersebut dapat memberikan perubahan mendasar bagi pegawai dan pelayanan di rutan kelas 2B Krui, seperti pengawasan tindak perilaku seluruh pegawai rutan kelas 2B Krui untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Telah tercapainya 100% pelaporan LHKPN dan LHKASN bagi pegawai rutan kelas 2B Krui. Tersedianya sarana pengaduan baik secara online maupun offline untuk menampung segala aduan dan keluhan yang dialami oleh masyarakat terkait pelayanan. Pengoptimalan media sosial rutan Krui terbukti menjadi tempat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keluhan, terbukti mampu menyentuh langsung pengguna layanan. Telah tercapainya komitmen bersama terkait benturan kepentingan yang ditandai dengan penandatanganan pejabat tidak memiliki benturan kepentingan kepada siapapun. Pengawasan tersedianya sarana bagi pegawai dan masyarakat untuk melaporkan kemungkinan terjadinya pelanggaran di rumah tahanan negara kelas 2B Krui melalui situs resmi pemerintah seperti lapor.go.id, upg.kemenkumham.go.id, dan wbs.kemenkumham.go.id. Dan juga pengawasan internal terhadap laporan keuangan sehingga pelaporan keuangan tersebut telah terselenggara tepat pada waktunya. Selaku lembaga publik yang memberikan pelayanan publik, Rutan Krui berupaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi pelayanan publik agar menyentuh pengguna layanan dengan mudah, murah, dan cepat, mengacu pada SOP pelayanan yang telah disusun, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas melalui berbagai macam media dengan maksud masyarakat dan semua pihak dapat memantau, mengawasi, dan berperan serta dalam kegiatan reformasi birokrasi khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa aspek perubahan yang telah terjadi diantaranya telah disusun SOP pelayanan baik untuk warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat luas dan telah dilaksanakan oleh para pegawai. Sebagai contoh, penerapan SOP kunjungan berbasis teknologi informasi sehingga lebih mudah dan cepat. Ya, menurut saya untuk pelayanan kunjungan sini prosesnya yang pertama cepat, dan yang kedua mudah dimengerti untuk kami yang berkunjungnya. Yang ketiga tidak dipungut biaya proses itu tidak dimintai gitu Pak. Dan yang keempat petugas di sini ramah-ramah, murah senyum. Yang kelima untuk saat berkunjung pun ruangannya nyaman. Ya menurut saya dari selama saya berkunjung di sini bertemu keluarga saya, kalau dulu itu belum ada tempat ruang tunggunya Mas saat berkunjung di depan. Jadi kalau dulu itu saya masih menunggu aja itu di jalan atau di depan. Tapi kalau sekarang udah ada renovasi baru jadi sambil duduk, wajahnya pun nggak terasa panas, jadi nggak terasa gitu saat berat. Publikasi informasi yang awalnya hanya berupa banner dan spanduk, kini pengguna layanan bisa mengakses melalui berbagai macam media informasi berupa medsos seperti website, Facebook, Instagram, dan Twitter. Sehingga pengguna layanan bisa melakukan interaksi tanpa harus datang langsung ke rutan kelas 2B Krui. Ini sebagai salah satu bukti bahwa rutan kelas 2B Krui berupaya untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Self-service satu dari sekian inovasi yang ada di rutan kelas 2B Krui untuk meningkatkan kualitas pelayanan memudahkan WBP untuk mengetahui secara jelas
informasi terkait pelayanan integrasi yang bisa diperoleh tanpa pungli dan diskriminatif. Menurut saya Mas, kalau itu sangat berguna, sangat membantu buat kami para tahanan, buat para warga binaan. Soalnya tinggal kasih sidik jari keluar data-data kita yang apa ngurus CB, apa punya ngurus PB, apa dapat emisi dan kita berapa, pokoknya sangat membantu masalah servis di sini. Budaya pelayanan prima juga sudah diterapkan agar para pegawai menjadi lebih proaktif, berdisiplin, dan beretos kerja tinggi sebagai bentuk perubahan di bidang pelayanan. Sebagai contoh, pemberian reward kepada pegawai yang telah menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis kepada pegawai yang lalai. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan juga dapat disampaikan melalui QR barcode survei kebutuhan konsumen saat melakukan kunjungan, dan hasil dapat dilihat melalui publikasi informasi media online.